Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bengkel Desa. Terima kasih yang selalu menonton video saya. Semoga bermanfaat ya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya. Nah, bagi teman-teman yang belum menjalankan kewajibannya, selalu saya ingatkan untuk menjalankannya terlebih dahulu. Jangan sampai pekerjaan Anda itu melalaikan kewajiban Anda, teman-teman ya. Jadi saya tidak pernah lelah mengingatkan untuk selalu menjalankan kewajiban Anda. Nah, teman-teman bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya, karena dengan subscribe Anda itu sangat membantu Anda itu mengurangi angka pengangguran di Indonesia, teman-teman ya. Karena saya menggunakan media YouTube ya untuk kita belajar bersama-sama ya, kita belajar bersama-sama tentang otomotif atau permesinan atau bengkel motor, teman-teman. Nah, nantinya kita mungkin akan jual beli motor bekas ya, atau motor-motor pengaritan seperti motor jadul atau antik ya teman-teman ya, atau spare part bekas teman-teman ya. Jadi siapa tahu teman-teman membutuhkan, silakan ikuti terus video dari Bengkel Desa, teman-teman. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar membersihkan ruang bakar, teman-teman. Ini adalah ruang bakar Supra X125 ya, ruang bakar Supra X125 yang kemarin kita bongkar akibat oli masuk ke ruang bakar ya. Oli masuk ke ruang bakar, jadi pistonnya sudah kena ya, seal klapnya mengeras ya. Jadi oli itu seharusnya tidak ada di ruang bakar. Nah, karena pistonnya sudah kena atau baret, itu masuk ke ruang bakar yang menyebabkan pembakaran kurang sempurna dan oli pun tidak terbakar ya. Oli tidak terbakar, kemudian menjadi kerak, teman-teman ya. Nah, sisa-sisa oli yang tidak terbakar itu menjadi kerak ya, jadi kerak membandel di ruang bakar, mengakibatkan pembakaran sudah pasti tidak sempurna ya, yang menyebabkan langsamnya ya, langsam pun kurang sempurna di motor ya, tenaga pun kurang karena nanti karak-karak juga mengakibatkan klep menjadi bocor ya. Sudah berasap, klep bocor, terus rasanya tidak karuan, teman-teman ya. Nah, alat-alat apa yang perlu kita siapkan ya? Untuk saya ini ya, untuk saya menggunakan bur ya, ini bur kecil atau bur cas-casan, teman-teman. Kemudian pertalit ya, kemudian pisau atau cutter juga bisa, kemudian potongan snipe kopling ya, atau kawat kopling, kemudian amplas, kemudian kaca juga kita perlukan nanti, teman-teman ya. Nah, untuk kawat kopling kita potong ya, kita potong pendek-pendek ya, kita potong pendek-pendek, kemudian kita ikat, masukkan ke dalam mata bor. Nah, itu gunanya untuk membersihkan ya, membersihkan kerak-kerak yang membandel di ruang bakar, teman-teman ya. Jadi kita menggunakan kawat kopling ya, kita potong pendek-pendek, kemudian masukkan ke bor, itu insya Allah bersih ya, insya Allah itu bersih karena saya sudah sering untuk hal-hal seperti ini, teman-teman ya. Nah, usahakan teman-teman kalau membersihkan itu klepnya dipasang ya, klepnya kita pasang dulu aja nggak apa-apa, teman-teman ya, supaya klepnya juga ikut bersih, kemudian tidak menggores rumah klep ya, atau rumah payung klep ya, itu tidak tergores. Nanti kalau tergores itu kita mensekirnya lama, teman-teman ya, karena saya dulu pernah. Nah, akibatnya saya mensekirnya lama, teman-teman ya. Nah, silakan teman-teman kalau mau membersihkan, usahakan klepnya dipasang saja ya. Nah, untuk lubang-lubangnya ya, lubang antara in dan X ya, atau lubang dari karburator dan dari yang keluar dari knalpot ya, itu nanti juga kita bersihkan supaya intinya masuknya enak, keluarnya enak, teman-teman ya. Nah, nanti kita setelah selesai ya, kita juga amplas ya, kita membutuhkan amplas, amplas yang halus saja, teman-teman ya. Kita amplas yang halus, kemudian lem-lem ya, lem-lem itu yang bekas lem di muka kop ya, di permukaan kop itu kita juga bersihkan ya. Kita bisa menggunakan amplas. Nah, setelah finishing teman-teman bisa menggunakan autosol ya, autosol atau watu hijau. Nah, kalau saya menggunakan watu hijau, teman-teman ya, untuk mengkilapkan ruang bakar ya, untuk mengkilapkan ruang bakar dan lubang X dan X-nya, teman-teman. Nah, kemudian setelah sudah finishing, kemudian kita menggunakan amplas ya, lembaran amplas yang halus, kemudian kita taruh di atas kaca, teman-teman, supaya nanti kita gosok-gosokkan itu permukaannya pun rata ya. Jadi permukaan
kop ya, permukaan kop itu rata teman-teman. Itu nantinya supaya tidak terjadi kebocoran ya, diperpak ya, kemudian awet teman-teman ya. Jadi itu permukaannya harus rata ya, harus rata permukaan itu, jangan ada gores-goresan atau yang kurang rapih teman-teman ya. Karena ini di ruang bakar teman-teman ya. Jadi piston ya. Jadi pistonnya itu kan tenaganya sangat kuat. Nah, kalau tidak rapat itu terjadi kebocoran teman-teman ya. Nah, terjadi kebocoran itu mengakibatkan kompresinya kurang sempurna ya. Jadi bocor itu keluar dari perpak ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ada juga mungkin mekanik lain itu dengan cara sendirinya itu juga nggak apa-apa. Intinya tujuannya sama teman-teman ya. Tujuannya sama itu membersihkan ruang bakar ya. Jangan lupa makan ya teman-teman. Wah, gap-gapan urung sarapan teman-teman ya. Soalnya kan temen ditongkong akan kayak itu menurut lah, menurut sama lagi karena kantorku ke bojone nang Kalimantan dan sing gula aku yo yang kedua tolong kono itu semua anak gimana tapi di Terawang sih mbok karena merek kan itu cerita dari Terawang merem itu banget asem ya waduh wis musuhe wong asli tanah di cantune sing larang di cantune nang ndi nang Purwokerto anane